kedua geomorfologi yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator bernama Muhammad Arwi Sirat, dan sebelah saya nama saya Nurul Hidayah dan nama saya Rizka Putiati. Kami akan membahas tentang gaya, proses, dan sifat bumi. Yang pertama adalah pengertian gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Gaya dan tenaga mempunyai arti yang tidak sama, namun keduanya saling berhubungan. Gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak baik dalam bentuk, arah maupun konstruksi geometris. Satu adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya menarik yang terjadi antara dua partikel yang memiliki massa dalam semesta. Bumi yang memiliki massa sangat besar dapat mendapatkan hasil gaya gravitasi yang sangat besar pula untuk menarik benda-benda yang sekitarnya. Gaya yang menarik kita selalu menuju ke bawah. Itu yang disebut juga dengan gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi terhadap segala benda yang ada di permukaan bumi. Adanya gaya gravitasi menyebabkan kita dapat tetap berdiri di permukaan bumi dan tidak melayang di udara. Yang B adalah kekuatan gaya gravitasi. Kekuatan gaya gravitasi bumi terhadap benda dipengaruhi oleh jarak benda dari pusat bumi. Semakin jauh letak benda dari permukaan bumi, maka gaya gravitasi semakin kecil. Dan benda-benda yang berada di dekat dengan permukaan bumi, benda yang berada dekat dengan bumi akan memiliki berat. Dan apabila jauh, maka gerak jatuh benda tersebut semakin cepat apabila benda tersebut mendekati tanah. Terima kasih. Selanjutnya adalah materi dari Nurul Hidayah. Ya. Baiklah, materi yang selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang sifat bola bumi. Bentuk bumi yang bulat telah diperbincangkan sejak lama dengan berbagai bukti yang dikemukakan untuk mendukung pernyataan bahwa bumi itu bentuknya bulat. Bukti tersebut seperti perjalanan kapal kita masih berada jauh dari pantai yang tampak hanya bagian atas kapal. Namun semakin mendekati ke arah pantai yang tampak pada bagian ke arah bawahnya, sebenarnya bentuk bumi tersebut tidaklah benar-benar bulat secara sempurna. Bentuk seperti ini terjadi pada akibat oleh hal-hal berikut, yaitu yang pertama rotasi bumi, dan yang kedua yaitu pengaruh gaya barat, dan yang ketiga yaitu sifat dari materi pembentuk bumi itu tersebut. Planet bumi mempunyai sifat-sifat seperti gaya berat, kemagnetan, sifat karena bentuk bumi, elastis dan dinamika bumi, dan sifat-sifat radioaktif dan lain-lain. Adapun variasi gaya berat diakibatkan oleh beberapa hal seperti posisi lintang geografis, yaitu perubahan posisi bumi terhadap matahari dan bulan, jenis batuan, topografi, dan lain-lain. Bentuk bumi seperti bola dan sifat-sifat yang telah dikemukakan. Bumi mengitari matahari, yang disebut juga dengan evolusi, dan berputar pada sumbernya, yaitu rotasi, atau disebut juga dengan rotasi. Materi yang berkenaan dengan evolusi dan rotasi di sini tidak dibicarakan secara khusus dan hanya disinggung dan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan geomorfologi, yaitu sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu bentuk bumi. Kebanyakan orang zaman dahulu menyatakan bahwa bentuk bumi bukan bulat seperti yang kita ketahui sekarang. Ada seorang ahli yang tetapi agak sedikit lonjong begitu. Contohnya telur ini. Itu dikarenakan diameter bumi jika diukur dari kutub sampai ke kutub lain akan lebih pendek dibandingkan diameternya jika diukur dari khatulistiwa begitu. Jadi bentuk bumi itu adalah bulat tetapi tidak bulat secara sempurna, agak sedikit lonjong begitu. Yang kedua adalah rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit, kurang lebih 24 jam satu hari, ya kan?
arah rotasi bumi adalah dari barat ke timur. Dari barat ke timur. Rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam. Yang ketiga adalah revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Kita contohkan seperti telur ini adalah bumi dan ini matahari. Jadi revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi memerlukan waktu kurang lebih adalah 1 tahun. Pada saat mengelilingi bumi, pada saat bumi mengelilingi matahari, bumi memiliki bidang orbit yang disebut ekliptika. Arah revolusi bumi adalah berlawanan dari arah jarum jam. Jadi ini adalah matahari dan ini adalah bumi. Dia tuh berputar melawan arah garis jam begitu. Yang keempat yaitu bulan sebagai satelit bumi. Bulan adalah benda langit yang paling dekat dengan bumi dan juga merupakan satelit bumi. Bulan beredar mengelilingi bumi dengan arah dari barat ke timur. Bulan mengelilingi bumi dari barat ke timur begitu. Bulan tidak dapat memancarkan cahayanya, melainkan ia hanya memantulkan cahaya matahari saja. Yang kelima yaitu satelit. Satelit merupakan benda langit kecil yang gerakannya mengelilingi benda langit yang lebih besar, contohnya seperti planet begitu. Keduanya bersamaan mengelilingi matahari. Dia tuh bersamaan mengelilingi matahari begitu. Satelit dibedakan menjadi 2, yaitu ada satelit alamiah dan satelit buatan. Baiklah, yang materi proses-proses geomorfologi akan disambung oleh rekan saya yang bernama Reska Fitriati. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses-proses geomorfologi. Seperti apa proses geomorfologi itu? Yaitu perubahan baik secara fisika maupun kimiawi yang dialami permukaan bumi yang menyebabkan norma muka bumi berubah. Proses geomorfologi ini terbagi menjadi 2, yaitu proses eksogen dan proses endogen. Proses endogen itu adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang menimbulkan proses perubahan pada permukaan bumi yang disebut proses eksogen atau proses endogen. Proses endogen itu yaitu tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Tenaga endogen ini sifatnya membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata. Tenaga endogen terbagi menjadi 3. Yang pertama, tektonisme, yang kedua vulkanisme, yang ketiga seismi atau gempa bumi. Baiklah, pengertian tektonisme yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya diskolasi atau perubahan letak, patahan dan retakan pada kulit bumi dan batuan. Gerakan ini menyebabkan terbentuknya pegunungan. Contoh deretan lipatan pegunungan muda siklus Pasifik. Contoh lipatan sebagai berikut. Di sini ada 3 lipatan. Yang pertama, lipatan miring. Yang kedua, lipatan tegak. Yang ketiga, lipatan rebah. Lipatan miring ini bentuknya sedikit miring karena terjadi antara salah satu tenaga lebih besar dari sisi yang lain. Mungkin lebih besar dari sebelah sini. Lipatan tegak itu terdiri sejajar. Karena tekanan dari sisi sini yang lain sama, jumlah tenaganya sama. Lipatan rebah. Lipatan ini lebih miring dari lipatan sebelumnya. Dia seperti ini. Karena sisi yang satunya lebih jauh besar dari pada lawannya. Baiklah, selanjutnya yaitu vulkanisme. Apa itu vulkanisme? Yaitu semua gejala alam yang terjadi akibat adanya aktivitas magma. Bagaimana terjadinya vulkanisme? Vulkanisme sebenarnya
sebagai akibat dari kegiatan tektonisme. Kegiatan tektonisme ini akan mengakibatkan retakan-retakan pada permukaan bumi yang menyebabkan aliran larva dari berbagai dalam litosfer ke lapisan atasnya, bahkan sampai ke permukaan bumi. Kegiatan magma itulah yang dinamakan vulkanisme. Hasilnya dapat kita dilihat pada gunung berapi. Ini gunung berapinya yang mengeluarkan magmanya. Kita buka. Dia mengeluarkan magmanya. Gempa bumi adalah goncangan yang sangat dahsyat di permukaan bumi dan bisa menghancurkan bumi. Gempa bumi bisa saja terjadi di siang hari dan malam hari. Gempa tektonis merupakan jenis gempa yang terkuat dan bisa meliputi wilayah yang luas. Gempa ini merupakan akibat dari gerakan gempa tektonis, yaitu berupa patahan atau retakan. Vulkanisme yaitu gempa yang terjadi sebelum atau pada saat gunung berapi meletus. Gempa ini hanya terasa di daerah sekitar gunung berapi, sehingga tidak begitu kuat jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Gempa runtuhan yaitu gempa yang terjadi akibat runtuhan atap yang terdapat di dalam litosfer, seperti gua kapur atau terowongan tambang. Gempa ini relatif lemah dan hanya terasa di sekitar tempat runtuhan terjadi. Misalnya banyak pengelolaan jenis gempa. Sekian dari kelompok kami tentang gaya, proses, dan sifat-sifat geomorfologi. Semoga bermanfaat untuk semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.